Dijelasin aja dulu kronologinya seperti apa awal-awalnya. Apa di laporan atau kejadian? Kejadian dulu. Ya. Yuk lanjut. Biasanya lanjut. Oke. Jadi pada hari Sabtu kemarin tanggal 16 Maret sekitar pukul jam 5 sore saya mendatangi kediaman rumah Atta Larisya dengan tujuan untuk bertemu dengan kedua anak-anak saya, dan saat itu saya juga membawa kado untuk anak-anak saya. Saat itu saya hanya diantar sama supir dan ada adik saya yang nemenin di mobil, tapi sesuai dengan request saya masuk hanya sendiri, bahkan mobil saya aja enggak nyampe di depan pagar. Jadi mobil saya itu berhenti berjarak 2 rumah dari pagar rumah yang saya mau datangi tersebut. Akhirnya saya turun, dan ketika saya turun saya lihat posisi pagar itu dalam keadaan terbuka. Jadi saya masuk sendiri, saya masuk. Ketika saya masuk, kalau rumah di sana kan memang masuk itu di bagian kanan kayak ada taman dulu ya, kurang lebih 10-20 meter. Emang udah jalan Tuhan, ternyata anak-anak saya lagi main di taman. Jadi ketika saya masuk, saya langsung ketemu dengan anak-anak saya, Syarif dan juga Syabira, dan saya langsung bilang, saya langsung menyapa mereka, dan saya nggak sangka respon mereka sangat hangat, terutama Syabira yang mengingat waktu mulai terpisah dari saya di umur 1,5 tahun, dan ternyata setelah 2 tahun tidak bertemu, dia masih ingat saya dengan jelas. Dia panggil saya Umi, dan bahkan dia sampai aku nanya, Syabira emang masih ingat sama Umi? Ingat Umi, aku waktu masih bayi gimana? Kata Syabira gitu. Posisinya di taman itu ada anak saya 2 dan 1 sepupu mereka, anak dari Atta Larisya. Dan di samping taman ada teras. Di teras itu posisinya ada Bapak Atta Larisya dan juga Bapak Atta Larisya. Kemudian setelah saya memeluk anak saya masuk dan saya mengucapkan Assalamualaikum. Dan itu tidak dijawab salam saya. Akhirnya anak-anak saya udah senang saya bawa kado. Terus saya diajak masuk sama Syarif ke dalam. Nah, Syabira sempat ngomong, Umi, aku suka lihat foto Umi loh waktu di iPad. Kemudian Bapak Atta Larisya nyaut dari belakang, iyalah, kita nggak ada yang hapus kok, emang kita orang jahat. Saya masih diam. Akhirnya anak saya nyuruh masuk, ngajak masuk lebih tepatnya, ayo masuk, masuk. Ketika saya mau masuk, Bapak Atta Larisya ngomong lagi, di luar aja, kamu udah bukan muhrim saya. Saya bilang, ya udah Syarif, kita main di luar aja yuk. Tapi Syarif tetap narik tangan saya, Umi main dalam aja. Dan saya lihat dari luar, di dalam itu ada mertua saya, Ibunda Teta. Dan di sini saya tetap sebut mertua karena kalau mertua itu walaupun sudah cerai nggak ada istilah mantan, karena sampai kapanpun dia tetap mama dan nenek dari anak saya. Dan saya sangat menghormati beliau. Akhirnya saya masuk, Atta Larisya ikut masuk dan dia bilang, Mah, ada ratu. Saya masih diam. Akhirnya mama nanya, Marwa datang sama siapa? Saya bilang saya datang sendiri, sesuai dengan request. Karena saya masih menghormati dengan Ibunda Teta dan saya sama sekali tidak pernah ada masalah. Saya samperin beliau, saya cium tangannya, saya peluk, bahkan di situ ada momen saya sama beliau nangis bersama. Saya bilang, Mah, maafin kalau Marwa punya salah, dan Marwa berterima kasih karena pasti 2 tahun ini yang paling jagain anak saya adalah beliau, neneknya. Akhirnya Mama Teta bilang, iya Marwa, yang sudah terjadi itu kehendak Allah. Sekarang yang penting anak-anak, dan biar bagaimanapun kamu adalah ibunya. Saya sangat terharu, saya dibilang kayak gitu. Sampai akhirnya saya bilang gini, Syarif, Syabira sini, saya panggil. Ingat ya, kalau Umi gak ada, Umi lagi gak ada, Mami, kan panggilan neneknya Mami. Ingat ya, Mami ini adalah nenek kamu, Mami itu sama kayak Umi.
Jadi kamu harus sayang, kamu harus hormat sama mami, kamu harus hormatin dan sayangin mami ya, sama kayak kamu hormat dan sayangi Umi. Akhirnya kita pelukan lagi, dan saya ada bahasa, Mah, Marwa izin ya ajak anak main di kamar main. Iya Marwa, silakan. Anak kamu sekarang udah pinter banget, kamu ajak ngobrol anak kamu. Iya Mah, aku bawa anak aku ke ruang tengah karena saya belum ada mental masuk kamar saat itu. Jadi saya masih bawa ke ruang tengah, dan posisinya anak-anak sibuk buka kado. Pada seneng nih, Sabira saya kasih make-upan buat anak kecil, Sarif saya kasih ada topeng, mainan kayak gitu kan. Terus di situ Bapak Talisha juga hadir, dan saat itu saudaranya datang, Bapak Doni. Oke, jadi posisi di rumah itu ada Bapak Talisha, Bapak Doni, dan juga Bapak Atila Syah dan Ibu Teta itu mama. Akhirnya pas saya lagi buka-buka kado, ini Bapak Talisha terus mengeluarkan sindiran-sindiran yang sangat menyakitkan hati saya, dan saya bilang, tolong jangan ganggu momen saya 2 tahun gak bisa ketemu sama anak, please kasih saya waktu sebentar aja, saya mau enjoy. Dan anak-anak lagi sesenang itu. Sabira sampai bilang, ye aku udah punya mama lagi, Umi mau tinggal sini lagi, kata Sabira. Terus Sabira ngomong, aku boleh nggak panggil Umi mama? Boleh sayang, kayak gitu. Itu benar-benar momen yang sangat saya tunggu-tunggu sekali. Dan ini Bapak Talisha terus dia ngomong, kamu bukan muhrim saya. Terus saya ngobrol sama ibunya dengan santai, Ma hati-hati Ma, jangan ngasih informasi ntar jadi viral. Terus dia bilang lagi, kamu udah bukan muhrim saya, ini hak saya, ini bukan rumah kamu. Akhirnya saya bilang, Rik tolong dong stop nyindir-nyindir, ini saya lagi punya momen sama anak-anak. Abis itu akhirnya dia ngomong, lah kamu jangan ngatur-ngatur saya, kamu siapa? Saya jawab, saya ibunya. Oh kamu berani naikin suara di rumah saya? Berani kamu naikin suara di rumah saya? Udah bawa anak-anak ke dalam kamar sekarang. Langsung saya diomongin juga sama Bapak Doni, lu siapa? Ini bukan rumah lu siapa? Lu keluar lu situ. Saya digituin sama Atta Larisha, sama Doni, dan juga sama Bapak Atila. Posisinya saya shock, dan disitu saya bilang, Mah, saya kasih coba nahan emosi. Mama lihat kan siapa yang mulai? Maro lagi main sama anak loh. Mama lihat kan siapa yang mulai? Mama cuma diem aja, mungkin dia juga bingung dan dia shock saat itu kan. Akhirnya nggak bisa, udah kamu keluar sana, anak-anak main ke kamar. Dia tarik badan Sabira, saya rebut badan Sabira dari bawah, jadi tarik-tarikan badan Sabira sampai Sabira nangis, dan Syarif teriak dengan histeris di belakang saya karena mungkin anak-anak shock, dan saya sangat menyesal anak-anak harus melihat momen seperti itu. Akhirnya ya karena jelas ya saya perempuan, badan saya kecil, saya kalah tenaga. Bapak Talisha berhasil merebut Sabira, dan dia ngambil Syarif langsung dibawa ke kamar. Saya ikut lari ke kamar, saya mau masuk kamar sama dia, saya dialangin sampai dorong-dorongan depan pintu. Setelah saya dorong-dorongan, saya dimaki-maki. Kamu jahat. Itu teriak yang saya udah nggak bisa gambarin ya, sekenceng apa itu suaranya. Teriak depan muka saya, dan tiba-tiba Pak Atila ngomong, itu pasti bawa rekaman Pak. Akhirnya saya digeledah. Saya ditarik, tangan saya ditarik, tas saya berusaha ditarik-tarik, sampai akhirnya tas saya terputus. Saya udah astagfirullahaladzim, siapa yang bawa rekaman? Gak ada, udah sini balikin itu tas saya. Akhirnya terjadilah itu rebut-rebutan tas, badan saya dipegangin sama Bapak Doni dan juga Bapak Atila. Dan Pak Atta Larik membuka tas saya, ambil tisu dibuang, ambil handphone saya dirampas karena dia mau mastiin saya rekam atau enggak. Dan ternyata pas dilihat handphone saya nggak rekam. Emang handphone saya cuma biasa aja gitu kan, gambar wallpaper. Akhirnya saya bilang balikin handphone saya. Setelah itu akhirnya kita adu mulut dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Intinya saya dibilang, saya ngapain, lu siapa? Lu ngapain datang ke sana? Ini bukan rumah lu. Sampai akhirnya saya lihat keadaan udah membahayakan untuk nyawa saya. Karena jujur di dalam saya ngerasa ada momen yang, wah udahlah, mungkin saya akan meninggal. Saya badan perempuan kecil ngelawan laki-laki 3 orang, udah gak mungkin saya menang. Dan apa gunanya? Emang saya ngapain? Emang saya membawa senjata tajam? Emang saya mengancam? Saya cuma pengen main sama anak saya. Akhirnya saya keluar, dan di situ posisi saya udah nangis sesegukan, udah shock, dan akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Kurang lebih kronologisnya seperti itu.
Ini rumah di Condet, Pak ya? Cibinong. Oh, Cibinong. Ya. Sejauh ini pelaporannya gimana Mbak Marwah? Setelah itu langsung membuat laporan Mbak Marwah atau seperti apa? Ini mohon maaf ya, ini nanti nomor telepon saya. Oke, siap. Ntar ya nggak apa-apa, nanti saya tutup gini aja ya. Ya. Sebelah sini Mbak. Mama nih HP yang bawah. Mbak, ini Mbak. Tangan dulu Mbak, tangan dulu Mbak. Teman-teman kameramen Mbak, tangan dulu Mbak. Biar di Zoom Mbak. Tangan dulu. Oke. Oke yuk, Kiri lanjut Mbak, yuk. kiri. Lagi. Dimas aman? Masih boleh posisi nggak deh? Kak Marwah terus kemudian sampai Udah? membuat Udah ya, laporan. cukup ya ini ya? Ya, Ya. membuat laporan di Polres Bogor seperti apa Kak Marwah? Ini saya juga bawa foto. Oke. Kanan saya. Itu hasil visum Kak Marwah atau seperti apa? Ya ini hasil foto saya pribadi dan saya juga sudah melakukan visum. Ya ini karena proses rebut-rebutan tas. Ke kanan tarik-tarikan Kak Marwah. tangan. Ya, Itu cakaran ya, Mama? Sepertinya seperti itu. Cakaran berarti Mbak. itu bekas apa Kak Marwah kalau boleh tahu? Lebamnya itu? Saya kalau untuk kapan terjadinya ini momen apa saya lupa karena ini juga saya baru sadar ketika saya nyampe mobil. Saya pas di sana saya udah nggak liatin tangan saya nggak lihat, nggak sadar. Cuman kalau lihat dari bekasnya sih ini kayaknya bekas luka cakar ya, entah luka cakar atau mungkin dari tas. Tasnya kan mungkin ada besinya, jadi kayak orang kebeset gitu. Udah ya. Oke. Nah ini tas saya yang talinya putus. Apa tuh Mama? Ada putus gimana caranya narik ya? Kanan Kak Marwah. Ya. Talinya rantai atau talinya rantai atau Talinya rantai, bukan, talinya bahan kayak ini, merah. tapi ada bahan besinya. Ada bahan besinya. Udah ya. Udah? Oke, Marwah, pelaporan setelah sendiri 2 tahun. dilakukan kapan sih? Oke, jadi pas malam itu saya langsung memutuskan untuk membuat laporan dan akhirnya laporan saya diterima di Polres Bogor pada hari Minggu 17 Maret dan kena pasalnya 2, penganiayaan dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Dan saya juga sebelumnya sudah ke dokter untuk keperluan visum dan itu juga sudah saya ajukan sebagai bukti awal dari pelaporan saya ini. Marwah setelah 2 tahun apa yang akhirnya memberanikan kamu pribadi untuk akhirnya datang ke rumah itu sendiri? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi gini, pada tahun 2017 bulan April itu saya sudah memutuskan untuk ke sana dan ternyata yang saya terima responnya sangat tidak enak. Saya sampai dilaporin, semua teman-teman tahu. Dan setelah itu saya merasa saya butuh orang ketiga atau pihak netral untuk memediasi saya. Makanya selama 2 tahun ini saya mencoba jalan untuk mendapatkan pihak netral yang bisa bantu, yaitu teman-teman tahu juga ada KPAI, ada Komnas Anak, dan juga yang terakhir saya mengajukan mengajukan laporan pidana diskriminasi anak ya di Bareskrim. Dan di sini saya juga ingin memenuhi undangan karena Bapak Atta Larisya berkali-kali secara terus-menerus mengulang-ulang di media, silahkan datang ke rumah, 24 jam pintu terbuka. Kalau emang Marwah mau datang, saya akan keluar, gak akan saya ganggu. Makanya kenapa sekarang saya juga ngomong di media, poinnya adalah ini sebagai bukti. Kalau memang teman-teman media nilai aja sendiri, apakah omongan Bapak Atta Larisya ini bisa dipegang atau enggak. Beliau bilang katanya beliau bakal keluar dari rumah, kenyataannya tidak. Yang ada dia undang saudara dia dari rumah yang lain, Bapak Doni. Dasarnya apa? Rasa takutnya dari mana? Tanya sama pihak sana, saya nggak paham. Dan akhirnya ini menjadi bukti dan saya terbukti benar selama ini kenapa saya nggak mau ke sana. Karena saya yakin yang respon yang akan saya terima nggak akan positif dan ternyata saya benar.
Sejauh ini pihak mereka sudah tahu akan sudah dilaporkan. Saya rasa udah tahu, dan di sini satu hal yang perlu dicatat ya teman-teman semua. Kejadian yang terjadi tanggal 16 Maret tersebut, saya memiliki bukti konkret. Buktinya dalam bentuk apa dan seperti apa itu masih saya rahasiakan. Itu hanya akan saya berikan kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, mengingat ada laporan yang terkait. Tapi untuk publik saya rasa tidak etis ya itu menjadi konsumsi publik. Tapi yang pasti di sini saya mau sampaikan, saya mempunyai bukti konkret dari semua kejadian pada tanggal 16 Maret tersebut. Dan di sini saya juga mau menanggapi, karena tadi saya nonton Bapak Atta Larisya ada on the phone live di Rumpi jam 4 sore Trans TV, dan di situ beliau bilang katanya Doni dan Attila tidak menyentuh fisik sama sekali ke saya. Saya bisa pastikan, saya langsung jawab aja di sini karena saya yakin ini akan membentuk opini publik yang selanjutnya. Saya bisa pastikan Bapak Doni dan Bapak Attila ada sentuhan fisik sama saya. Oke? Dan poin yang kedua, Bapak Atta Larisya menilai tindakan saya itu adalah metode menarik simpati dan opini publik. Di sini saya bantah dengan keras, karena satu, saya tidak perlu mencari simpati publik. Ada undang-undang yang mengatur dan menjelaskan kalau anak-anak di bawah umur 12 tahun hak asuh akan jatuh kepada ibunya. Jadi di sini saya nggak perlu simpati publik, tapi publik sudah cukup pintar untuk menilai. Poin yang kedua, saya kan mau memenuhi undangan. Kok giliran saya memenuhi undangan malah dibilangnya saya mencari simpati publik. Jadi judulnya apapun yang saya lakukan salah dong. Jadi maunya yang mana? Seperti itu ya. Dan yang ketiga, beliau bilang ini ada dugaan melakukan kejahatan situasional yang sudah direncanakan. Ini saya bantah lagi dengan keras. Kenapa? Asal teman-teman media semua tahu, orang tua saya aja tidak tahu saya pergi ke sana. Karena orang tua saya tidak akan mengizinkan saya ke sana. Jadi saya pergi keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua saya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, kan saya itu juga udah baikan sama ibunya. Saya sudah menghormati ibunya. Jadi nggak ada cerita kejahatan. Itu nggak masuk akal banget gitu. Dan yang keempat, tidak ada penggeledahan. Kalau emang tidak ada penggeledahan, terus tas saya kenapa bisa putus? Terus kenapa tangan saya bisa luka? Itu tiba-tiba aja putus, tidak mungkin. Oke? Terus yang kelima, dan tidak ada penggeledahan juga, saya tambahin kenapa HP saya sampai dirampas. Makanya itu yang menjadi salah satu poin di pasal perbuatan tidak menyenangkan. Yang kelima, sudah melanggar etikat tata krama untuk masuk ke rumah yang bukan muhrim. Jangan bilang yang bukan muhrim dong Bapak. Saya ini ibunya anak-anak loh. Jadi jangan sibuk Bapak Atta Larisya, Bapak Doni, Bapak Attila, jangan sibuk nanya, lu siapa, lu siapa. Saya ibunya anak-anak loh. Masa kayak gitu lupa, kan gak mungkin ya. Jadi jangan tanya. Dan mohon maaf, saya selama 2 tahun ini tidak pernah ungkit harta. Tapi di sini saya harus membuat pernyataan. Rumah yang berdiri di Cibinong tersebut, oke, itu juga ada uang saya pribadi hasil kerja keras saya. Dari mulai marmer, dari mulai sofa, sampai horden, itu semua memakai uang pribadi saya. Jadi kalau saya datang ke sana, jangan ditanya ini jangan dibilang ini bukan rumah lu. Belum ada keputusan pengadilan loh soal harta gono gini, dan saya pastikan saya akan menuntut harta gono gini setelah hak asuh atau berbarengan dengan hak asuh. Dan yang kedua, untuk Bapak Doni dan Bapak Attila, jangan sibuk bilang ini bukan rumah lu. Yang lebih tepatnya, ini bukan rumah Anda berdua, ini bukan rumah Pak Doni, ini bukan rumah Pak Attila. Jadi saya yang membangun rumah itu dan anak-anak saya di dalam. Pernyataannya kok jadi kebalik? Oke. Terus poin selanjutnya, kalau misalnya saya dibilang tidak ada etikat, emang Pak Atta Larisya punya haknya atas dasar apa? Hak asuh belum diputus, ya.
Jadi sebagai orang tua, saya dan Bapak Atal Arif mempunyai hak yang sama. Walaupun sama 2 tahun ini, kenyataannya saya tidak dapat hak sama sekali. Poin selanjutnya, saya tidak ada tata krama, tidak ada sopan santun, dan saya bilang saya melanggar untuk ukuran perempuan yang mau mengasuh anak-anaknya. Oke, di sini bisa saya pastikan percekcokan itu terjadi, bukan saya yang memulai.